Apa sih tanda iman yang sejati itu? Hari ini kita bakal bedah sebuah ceramah yang kuat dan benar-benar menggugah. Yang nantang kita buat ngelihat lebih dari sekedar keyakinan, tapi justru menemukan welas asih sebagai intinya. Oke, kita langsung mulai aja ya dengan sebuah pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi dalam banget, langsung dari inti ceramahnya. Kalau Anda merasa udah dapat petunjuk nih, apa yang Anda rasain ke orang-orang yang katakanlah Anda anggap masih tersesat? Apakah Anda merasa kasihan? Nah, buat ngejelasin poin utamanya, Buya Syakur Yasin Mayumi itu pakai analogi yang kena banget. Beliau nanya, kalau Anda kaya, Anda bakal nyamperin orang miskin cuma buat ngejek dia? Ya enggak lah kan? Terus kenapa? Kalau Anda ngerasa punya petunjuk, Anda justru menghina orang yang Anda anggap tersesat? Nah, disinilah letak ujiannya teman-teman. Menurut beliau, tanda sejati dari petunjuk ilahi itu bukan soal keyakinan yang kaku, tapi justru welas asih yang mendalam. Intinya tuh gini, petunjuk yang beneran itu harusnya bikin kita makin empati, bukan malah jadi sombong. Kalau Anda merasa benar, ya harusnya Anda deketin orang lain dengan hati yang baik, bukan dengan penghakiman seolah-olah kita ini yang pegang kunci surga. Logika ini, kalau kita tarik lebih jauh, ngebawa kita ke sebuah kritik yang, wah, tajam banget. Soal konflik-konflik sia-sia yang sering banget terjadi cuma karena beda keyakinan. Beliau tuh benar-benar bingung. Kok bisa ya? Kalau orang rebutan warisan atau tanah yang wujudnya jelas, ya oke lah kita masih bisa maklum. Tapi ini, orang sampai bunuh-bunuhan cuma gara-gara beda keyakinan. Sesuatu yang bahkan nggak bisa kita lihat. Sebenarnya apa sih yang direbutin? Dan inilah akar masalahnya. Konflik-konflik ini tuh dasarnya keyakinan yang nggak bisa dibuktiin secara empiris. Anda yakin sama tafsiran Anda. Orang lain juga yakin sama tafsiran mereka. Tapi pertanyaannya, ada nggak yang bisa buktiin secara mutlak kalau dia yang benar dan yang lain salah? Nah, buat ngegambarin debat-debat teologis yang nggak bisa dibuktiin tapi malah bikin orang berdarah-darah ini, beliau pakai satu ungkapan lokal yang dalam banget. Artinya ya ini perdebatan kosong, nggak ada isinya, kayak kita merebus sesuatu yang nggak ada wujudnya. Angka ini jujur bikin merinding, 10.000. Ini bukan angka sembarangan ya, ini jumlah korban dari satu aja perselisihan teologi yang beliau kutip, konflik Mu'tazilah. Coba bayangin, sesama muslim saling bunuh cuma gara-gara beda pendapat soal Al-Quran itu makhluk atau bukan. 10.000 nyawa melayang cuma buat argumen yang pada dasarnya, ya itu tadi, kosong. Oke, dari sini kita masuk ke pertanyaan yang krusial banget. Terus pemimpin kayak gimana sih yang harusnya kita ikuti? Mengutip Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang mursyid atau pembimbing sejati itu punya ciri-ciri yang jelas banget. Pertama, hatinya itu bersih, nggak ada benci sama siapapun. Kedua, kalau dia kena musibah, dia nggak akan tuh nyalah-nyalahin orang lain. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa, bahkan kalau ada yang jahat sama dia nggak akan benci. Malah introspeksi, jangan-jangan sedekah saya nih yang kurang. Perbedaannya jadi jelas banget kan? Tajam dan simpel. Kalau ada pemimpin yang malah manas-manasin kita buat benci atau ngajak kita demo-demo yang isinya cuma marah-marah, ya udah tinggalin aja. Menurut Syekh Abdul Qadir, itu bukan mursyid sejati. Ini ngebawa kita ke satu pembedaan yang penting banget, yaitu antara agama sebagai identitas doang dan iman sebagai sesuatu yang kita lakukan. Soalnya, buat apa sih punya ilmu tapi nggak diamalin? Beliau berargumen kalau sekedar punya pengetahuan atau label agama itu nggak ada artinya sama sekali kalau nggak dipraktekkan jadi perbuatan. Ilmu cuma jadi pajangan kalau nggak diamalkan. Nah, bedanya itu di sini, antara sekedar KTP-nya Islam dengan punya iman yang aktif. Banyak loh yang salah kaprah, ngira kalau udah jadi Muslim ya otomatis beriman. Padahal dua hal itu beda banget. Beliau menekankan kalau janji keselamatan dari Tuhan itu bukan buat satu kelompok agama tertentu, tapi buat individu-individu yang ngegabungin keyakinan dengan tindakan yang baik. Gak cukup cuma percaya, harus ada wa'amilus salihatnya, harus ada aksi nyatanya. Identitas agama doang tuh gak ngasih jaminan apa-apa. Beliau menegaskan, Tuhan itu gak akan menghancurkan sebuah kaum yang benar-benar beriman. Jadi kalau ada komunitas muslim yang hancur, itu bukan karena Tuhan yang gak adil, tapi karena iman di dalam komunitas itu sendiri yang udah hilang. Dan semua ini membawa kita ke sebuah panggilan terakhir yang sangat kuat dan reflektif. Beliau benar-benar memohon,
Ayo kita sudahi semua pertikaian, saling menyalahkan, apalagi maksa-maksa keyakinan ke orang lain. Beliau ngingetin, wong Tuhan sendiri aja nggak maksa kok. Ini prinsipnya jelas banget di Al-Quran. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau Tuhan aja ngomong gitu, kenapa kita sebagai manusia ngerasa punya hak buat maksa? Pada akhirnya, pembahasan ini tuh nggak ninggalin kita dengan jawaban pasti, tapi justru dengan sebuah tantangan. Tantangan buat kita ngerenungin lagi hakikat keyakinan kita sendiri. Apa sih gunanya ngerasa paling benar kalau ujung-ujungnya cuma bikin benci dan pecah belah? Mungkin ya, tanda iman yang paling sejati itu bukan seberapa yakin kita benar, tapi seberapa besar rasa welas asih kita ke semua orang.